Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan di GKI Cededuk Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 14 Juni 2020 adalah sebagai berikut. Kebaktian Minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring sampai dengan tanggal 28 Juni 2020. Majelis Jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait hal ini. Seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Cededuk Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan secara online atau daring sampai pemberitahuan lebih lanjut. Majelis Jemaat GKI Cededuk Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi jemaat GKI Cededuk Raya atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya, dapat menghubungi Penatua Prihatini atau Mas Andi di kantor gereja. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah, khusus untuk jemaat lansia atau memiliki keterbatasan mengakses internet banking maupun QRIS. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hobert Fideman Gratius Ospara dengan tema Komunitas Pengharapan. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan, yaitu bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta kehidupan, sumber damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah minggu lalu kita bersama-sama sudah merayakan Minggu Trinitas untuk dapat menghayati bagaimana karya Allah Tritunggal dalam kehidupan kita, maka minggu ini kita mau mencoba untuk kembali menghayati pengharapan di dalam Allah Tritunggal. Oleh karena itu, sebagai komunitas yang meyakini dan percaya kepada Allah Tritunggal, kita mau menghayati pengharapan yang ada di dalamnya.
sehingga sebagai komunitas kita dapat terus berjalan di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi merekah. Dalam derita dan kemaluan, Tuhan yang setia menolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemaluan. Ya Tuhan, tolongku yang lemah. Setiamu kokoh selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, marilah kita menghadap Tuhan juga di dalam pengakuan dosa. Marilah kita mengakui segala dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup kita yang telah melukai hati Tuhan dan juga sesama. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengakui dosa secara pribadi, dan akan saya tutup dalam doa pengakuan dosa secara bersama-sama. Mari kita berdoa secara pribadi mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, inilah kami manusia yang berdosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Tuhan yang tahu betapa kami tidak jarang dalam hidup kami melakukan berbagai tindakan yang melukai hati Tuhan dan sesama kami. Setiap kami memiliki pergumulan kami terhadap dosa-dosa kami. Tetapi kami bersyukur karena kami memiliki pengharapan bahwa Allah senantiasa menyertai dan mengasihi kami dan akan menolong kami terus bangkit dalam perjuangan kami melawan dosa-dosa kami dan dapat terus dipulihkan dan dapat terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Karena kami memohon pengampunan Tuhan dan kami mohon belas kasihan Tuhan sekaligus tuntunan Tuhan dalam kami berjuang dalam setiap hidup kami melawan dosa-dosa kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus kami. Amin. Kepada setiap kita yang sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang diambil dari Roma 5, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Yang berbunyi,
demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai.
Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh menyadari bahwa dalam hidup kami pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Tetapi jujur kami mengakui bahwa kami manusia yang lemah, yang terkadang kami membutuhkan Tuhan di dalam kami berjuang dalam hidup ini, dan terkadang juga kami melakukan berbagai tindakan yang juga tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu biarlah hidup kami dapat senantiasa berpadanan pada firman-Mu. Kami sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus memimpin kami agar kami dapat memahami pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga sebagai komunitas, kami dapat menjadi komunitas yang senantiasa berharap hanya kepada Allah. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh pembacaan dan perenungan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini diambil dari Roma 5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Roma 5, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di hari Minggu ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang berjudul Komunitas Pengharapan. Di bulan Juni ini kita akan bersama-sama menghayati bagaimana kehidupan berkomunitas kita. Secara khusus bagaimana juga kita dalam komunitas, bagaimana keterikatan kita juga dalam komunitas. Oleh karena itu, setelah minggu lalu kita membahas mengenai komunitas Allah Tritunggal yang juga sekaligus menutup rangkaian dari penghayatan kita akan karya keselamatan Allah Bapa melalui Yesus Kristus, dan yang pada gilirannya adalah tuntunan Roh Kudus bagi setiap gereja Tuhan. Maka di minggu hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita yang telah dikumpulkan, disatukan menjadi gereja Tuhan yang dalam hal ini dipersatukan dalam Roh Kudus menjadi sebuah komunitas. Dan karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, komunitas pengharapan adalah sebuah tema yang ingin mengajak kita juga untuk menggumulkan pengharapan dalam komunitas kita. Tetapi tentu pengharapan ini ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang Roma 5 ayat 1 sampai yang ke-8. Apa yang bisa kita lihat Bapak, Ibu, dan Saudara dari Roma 5 ayat 1 sampai 8?
bahwa yang pertama-tama surat Roma ini dituliskan kepada jemaat di Roma dalam pergumulan mereka. Pergumulan apa Bapak Ibu dan Saudara? Pergumulan khususnya terkait dengan kesengsaraan yang mereka hadapi. Bapak Ibu dan Saudara, jemaat di Roma menghadapi penindasan setidaknya dari dua pihak yang ketika itu cukup dominan di tengah-tengah kehidupan umat Kristen yang terbentuk di Roma. Yang pertama adalah dari pemerintah Roma sendiri, yang kedua adalah dari komunitas Yahudi. Dari pemerintah Roma karena jemaat Roma hidup di tengah kondisi ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, yaitu ketika pemberontakan Yahudi begitu luar biasa terjadi ketika itu. Ketika itu orang-orang Yahudi memberontak melawan kerajaan Roma. Apa yang terjadi, hal ini kemudian berakibat pada penghancuran Bait Allah oleh kerajaan Roma dan pengusiran orang Yahudi dari kota Roma. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, hal ini sedikit banyak mempengaruhi kehidupan orang Kristen. Mengapa? Karena orang Kristen ketika itu dianggap sebagai bagian dari sekte agama Yahudi. Sehingga orang Kristen pun mau tidak mau menghadapi penindasan yang hampir sama dengan orang Yahudi. Secara khusus juga orang Yahudi Kristen ketika itu. Dan kedua, mereka menghadapi tekanan dan kesengsaraan atau penderitaan dari orang Yahudi sendiri, karena orang Yahudi merasa bahwa kehadiran agama Kristen itu adalah kehadiran aliran sesat yang ada dalam agama Yahudi. Agama Kristen dianggap sebuah sekte karena mereka meyakini Yesus Kristus sebagai Mesias. Akibatnya terjadi pengusiran terhadap orang Yahudi, orang Kristen di dalam Bait Allah maupun sinagoga-sinagoga. Itu yang menjadi puncaknya dari pergumulan orang Kristen di masa itu. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kesengsaraan yang dialami oleh komunitas Kristen ketika itu mengajak Rasul Paulus untuk kemudian menolong mereka melihat kesengsaraan sebagai tidak sekedar sebagai penderitaan, tapi sebagai kesempatan bagi mereka untuk bisa menghayati pengharapan mereka dalam Tuhan. Kesempatan yang seperti apa? Kalau kita baca Roma 5 ayatnya yang ketiga, secara khusus ayat yang keempat, ini adalah sebuah kesempatan bagi jemaat di Roma untuk dapat sungguh-sungguh menghayati bahwa kesengsaraan pada akhirnya akan menimbulkan yang dikatakan oleh Alkitab LAI sebagai ketekunan dan juga gilirannya menimbulkan tahan uji. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, khususnya Alkitab in New International Version atau NIV, dikatakan bahwa ketekunan itu berasal dari kata Yunani yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya adalah endurance. Sedangkan tahan uji itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu berarti tested character. Apa maksudnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih? Maksudnya adalah bahwa ketika jemaat di Roma mengalami kesengsaraan, mereka diajak untuk memiliki ketahanan di dalam menjalani kehendak Allah di tengah-tengah kesengsaraan itu. Yang pada gilirannya nanti ketika mereka memiliki ketahanan itu akan menghasilkan sebuah karakter yang ketika datang pergumulan lagi mereka dapat bertahan mengatasi pergumulan tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ini kemudian menjadi pengharapan dari umat. Umat diajak untuk melihat pengharapan bahwa dalam kesengsaraan mereka Allah kemudian menolong mereka untuk menemukan daya tahan, endurance tadi, dan juga pada gilirannya karakter yang siap untuk diuji. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara mengenai kesengsaraan ini dalam sudut pandang pengharapan, maka kita akan melihat bahwa kesengsaraan bukan sekedar penderitaan, tapi sebaliknya kesempatan untuk menumbuhkan sebuah karakter yang siap untuk diuji,
yang pada akhirnya menimbulkan pengharapan di dalam Tuhan. Itulah mengapa Rasul Paulus dalam Roma 5 juga banyak membahas mengenai bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus itu menjalani kesengsaraannya, menjalani pergumulannya. Itulah mengapa di sisi-sisi saya ini ada salib, 3 salib yang ada di sekitar saya ini untuk menguatkan pesan bahwa kesengsaraan Kristus di kayu salib itu justru menimbulkan pada akhirnya sebuah pengharapan bagi umat manusia. Mengapa? Karena salah satunya adalah bagaimana kita bisa melihat dalam kesengsaraan ini kita dapat memiliki karakter yang siap diuji karena kita sanggup bertahan di dalam berbagai penderitaan. Maka ketika kita melihat dalam kondisi kita saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berada dalam situasi dan kondisi yang sangat tepat untuk melihat karakter kita. Selama lebih dari beberapa bulan ini kita sudah bersama-sama menjalani masa PSBB, khususnya di tengah kesengsaraan kita semua karena wabah COVID-19 ini. Kita harus ada di rumah, kita harus menjaga jarak, mengikuti protokol ketika kita berpergian kemanapun kita berada, dan juga bagaimana caranya agar kita bisa terus menjaga kesehatan kita dan juga kesehatan sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara, di bulan-bulan ini mungkin beberapa di antara kita yang merasa lelah dengan situasi ini. Apalagi mungkin beberapa di antara kita yang juga mungkin terlena karena pemerintah mulai melonggarkan PSBB dan kita sudah memasuki era new normal. Melalui Roma 5 ayat 1-8 ini kita mau diingatkan kembali mengenai bagaimana kita sebagai orang Kristen mau tetap bertahan, menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah agar karakter kita semakin diuji dan semakin menjadi karakter yang baik di hadapan Tuhan dan sesama. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana pengharapan itu berkarya dan bekerja di tengah-tengah hidup kita. Maka di masa PSBB yang mulai longgar ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, masa era new normal ini, mari kita tetap memiliki karakter yang mau bertahan untuk menjaga diri kita, mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Kalau kita sudah mulai bekerja, jangan sampai kita terlena. Kalau kita keluar rumah, tidak ada penjagaan dari petugas-petugas keamanan, checkpoint juga terasa begitu sepi atau lengang, jangan kita terlena. Bapak, Ibu, dan Saudara, wabah COVID-19 belum selesai. Kita bahkan belum bisa memprediksi kapan ini akan berakhir. Era new normal merupakan sebuah ujian bagi karakter kita yang sudah bertahan selama beberapa bulan ini menghadapi protokol kesehatan agar kita tidak membahayakan kesehatan kita dan sesama. Maka mari kita tetap berjuang menjaganya. Tetap menggunakan masker, cuci tangan, ketika bepergian tetap perhatikan protokol kesehatan. Jangan terlena, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jangan sampai kita kemudian melupakan untuk menjaga kesehatan kita maupun juga kesehatan sesama kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, Gereja Kristen Indonesia, termasuk Gereja Kristen Indonesia Ciledug Raya, sekalipun sudah mulai diizinkan untuk beribadah di era new normal ini, kita yang sudah melalui berbagai macam pergumulan dalam rangka kita mencari kehendak Allah dan kita tetap bertahan, kita juga mau menjadi orang-orang yang memiliki karakter tidak gegabah atau tetap berhati-hati. Kita tidak buru-buru membuka rumah ibadah. Kita mau coba untuk melihat berbagai sisi dan berbagai segi agar jangan sampai ketika rumah ibadah kita dibuka, rumah ibadah kita justru menjadi klaster baru atau pusat persebaran baru. Di Jerman ketika lockdown sudah mulai dilonggarkan oleh pemerintah, ketika gereja-gereja sudah mulai beribadah, ada sebuah gereja yang kemudian menjadi pusat persebaran baru karena ketika mereka beribadah ternyata di situ menjadi sarana penyebaran dari wabah virus corona. Oleh karena itu majelis jemaat
GKI Ceduk Raya maupun majelis jemaat di seluruh gereja Kristen Indonesia benar-benar berhati-hati melihat bagaimana kita bertahan selama beberapa bulan ini. Kita mau agar karakter kita juga menjadi karakter yang lebih berhati-hati dalam memperhitungkan segala sesuatunya. Maka Bapak Ibu dan Saudara, bersabarlah, bertahanlah. Jangan buru-buru untuk mau segera melanggar protokol kesehatan. Hati-hatilah, wabah virus corona ini masih menjadi pergumulan yang tidak mudah bagi kita semua. Selama wabah ini masih ada, mari kita bertahan. Dan juga dalam berbagai pergumulan kita, mari kita bertahan untuk terus menjalankan kehendak Allah bagi kita. Sehingga ketika ada pergumulan hadir dalam hidup kita, kita sudah memiliki karakter yang kuat. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan atau penderitaan yang kita alami adalah sebuah cara Allah untuk terus membentuk kita, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, selamat menjalani kembali kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara. Tetap bersabar, tetap semangat, tahan diri kita, ikuti protokol kesehatan, tetap jalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini dengan bersandar pada kehendak Allah. Kembangkanlah karakter kita, dan selamat menikmati komunitas yang berpengharapan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar
Bersama umat Tuhan sepanjang abad dan lembat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau begitu baik memelihara kami hingga saat ini. Kami boleh ada pada pagi hari yang cerah ini. Kami boleh datang beribadah, walaupun kami beribadah secara online. Namun kami tetap memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Doa ini secara khusus kami mendoakan untuk pergumulan kami akan rumah ibadah kami. Kau tahu apa yang kami pergumulkan, dan kiranya Tuhan sajalah yang boleh berkarya di dalamnya. Tuhan berkati majelis jemaat bersama panitia pembangunan rumah ibadah di dalam memproses untuk memiliki sebuah IMB bagi rumah jemaat ini. Tuhan berkati agar nama Tuhan boleh dimuliakan melalui apa yang boleh kami lakukan. Tuhan berkati seluruh pergumulan ini, karena kami hanya berharap kepada-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Allah, kami berdoa agar komunitas kami GKI Cuduk Raya dapat menjadi komunitas pengharapan, di mana kami dapat menjadi komunitas yang mau bertahan, memiliki endurance yang baik di dalam Tuhan, menghadapi berbagai situasi saat ini, khususnya di tengah wabah COVID-19. Demikian juga kami berdoa, kiranya komunitas kami dapat menjadi komunitas yang memiliki karakter yang kuat uji, sehingga ketika kesengsaraan timbul dalam kehidupan kami menjadi orang-orang yang tidak mudah mengeluh, tetapi mau menjadi orang-orang yang dapat menerima dengan penuh syukur dan menjalankan setiap langkah demi langkah bersama dengan Allah. Ya Tuhan, kami berdoa dan memohon tuntunan-Mu bagi komunitas kami. Demikian kami berdoa bagi setiap program-program dalam komunitas kami, kiranya dapat menolong kami untuk semakin menghayati pengharapan dalam Tuhan. Berbagai program penyesuaian di berbagai komisi di masa wabah COVID-19 ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi para pengurus komisi, demikian juga majelis pendamping, maupun juga di dalam kemajelisan, para penatua dan juga pendeta dapat bekerja bersama membangun berbagai pelayanan yang bermanfaat bagi komunitas kami. Ya Allah, kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, bagi kami yang sudah mulai bekerja di minggu ini, kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat bekerja dengan baik, menjaga protokol kesehatan, menaati berbagai aturan kesehatan berlaku, sehingga setiap pelayanan kami di bidang pekerjaan dapat kami jalankan dengan baik dan juga dengan maksimal. Bagi setiap anak-anak yang masih sekolah, bahkan beberapa sedang menghadapi ujian di sekolah masing-masing, Tuhan yang berikan hikmat agar mereka dapat mengerjakan berbagai soal ujian dengan baik, dan dengan demikian mereka dapat mendapatkan ilmu yang terbaik bagi masa depan mereka. Bagi mereka yang sedang menghadapi tugas-tugas akhir dan juga ujian-ujian akhir dalam sekolah mereka, maupun sedang menghadapi ujian untuk menghadapi jenjang yang lebih tinggi lagi, kiranya Tuhan menolong agar mereka dapat mengerjakan berbagai hal dengan baik, sehingga segala sesuatu menyangkut proses belajar mengajar mereka di masa mendatang maupun pergumulan mereka untuk menyelesaikan studi mereka dapat berjalan dengan baik. Bagi setiap kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan kami, baik kami yang sedang sakit,
yang berada di rumah, yang berada di rumah sakit, Tuhan yang menolong agar kami dapat senantiasa berpegang, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tenaga medis Tuhan pakai untuk menolong kami, menyembuhkan atau memulihkan keadaan kami, demikian juga dengan dukungan dari keluarga. Bagi juga setiap kami yang tidak bisa ke rumah sakit, karena kondisi saat ini Tuhan berikan kami kesabaran, endurance untuk bisa mengatasi kondisi ini ya Tuhan, untuk dapat tetap kuat menjalani berbagai anjuran-anjuran dari tenaga kesehatan bagi kami, sehingga kami dapat bertahan dengan kondisi kesehatan yang juga baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi setiap pergumulan kami yang lainnya, pribadi lepas pribadi maupun pergumulan keluarga kami, pergumulan ekonomi kami yang juga cukup terdampak karena wabah COVID-19 ini. Tuhan tolonglah kami. Pergumulan sosial kami juga Tuhan menolong kami dalam menyelesaikan berbagai pergumulan dalamnya. Demikian juga berbagai pergumulan lainnya yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhan yang kiranya menolong. Pemerintah bangsa negara kami di tengah situasi wabah COVID-19 ini berikanlah hikmat di dalam mengambil berbagai kebijakan dan keputusan agar apapun yang diambil dapat sungguh bermanfaat untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini. Demikian juga dengan tenaga medis yang berjuang di garda terdepan untuk menolong para pasien. Tuhan juga berikan mereka keselamatan, hikmat, kesehatan di dalam menjalankan pelayanan mereka juga dengan baik. Para pasien COVID-19 memberikan kekuatan di tengah wabah yang mereka sedang derita saat ini. Ya Tuhan, setiap gereja di dunia, tolonglah kami dimanapun kami berada, agar keberadaan kami dapat menjadi saluran cinta kasih Allah dalam pergumulan dunia di sekitar kami. Dan kami sungguh berdoa, menyerahkan seluruh pergumulan kami lainnya tidak sempat kami sebutkan, dan kami meyakini bahwa Roh Kudus Tuhan melihat seluruh seru dan doa kami, dan akan menolong kami berdoa, menyampaikan permohonan kami, dan menyelaraskannya seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur mari kita aturkan persembahan yang telah kita persiapkan.
seraya mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarikh 29 ayat 13-14. Berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 3368008003. Umat dapat juga menggunakan QRIS dengan melakukan scan QR Code yang terdapat pada halaman akhir Warta Jemaat hari ini. Hal ini memungkinkan umat untuk memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, OVO, Dana, Link Aja, dan GoPay. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk membawa persembahan ini. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan ini, boleh menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Berkati tangan-tangan yang sudah membawa persembahan. Tuhan berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, majelis jemaat, dan badan pelayanan jemaat yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, agar persembahan ini boleh dilayankan hanya karena takut akan Tuhan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tepuk lutut
Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupan kita. Jalanilah hidup kita di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka sekarang, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jangan